Hey is gengs. Apakah kalian pernah mendengar tentang bajak laut Tobelo dan Galela, yang pada zamannya menguasai samudera dan dikenal bajak laut paling kejam dan beringas? Nah, berikut ini Malutnesia akan mengulas tentang awal mula terbentuknya bajak laut Togale atau Tobelo dan Galela. Untuk itu mohon jangan di-skip video ini, agar kalian tidak gagal paham. Di Pulau Halmahera paling utara, terhampar perkampungan nelayan yang warganya bergantung hidup dengan cara melaut berabad-abad lamanya. Kehidupan masyarakat terbilang begitu sangat sejahtera, kegiatan gotong royong dalam membuat segala hal pun dilakukan, mulai dari perahu-perahu besar, sampai rumah adat sebagai simbol persatuan yang dipercaya. Perkampungan nelayan di Pulau Halmahera itu yang paling dikenal adalah perkampungan Tobelo Galela atau Togale. Kedua perkampungan itu terlihat seperti satu komunitas yang kompak walaupun memiliki budaya, kepercayaan, pemimpin dan rumah adat yang berbeda. Seringkali timbul pergesekan antara dua perkampungan ini, namun perselisihan tersebut tak berlangsung lama, karena mereka tersadarkan oleh adat istiadat, apalagi masyarakat dari kedua kampung itu meyakini jika nenek moyang mereka diciptakan oleh Jou Gikimoy. Selain itu adat istiadat orang Tobelo Galela juga mempunyai istilah tersendiri yaitu Canga, yang diartikan sebagai wilayah teritorial masing-masing komunitas nelayan dalam menangkap ikan. Siapapun yang kedapatan memasuki wilayah orang lain maka akan diberi sanksi adat, berupa pemberian ngase atau ngasi, kepada pemilik sah wilayah tersebut. Pemberian ngase adalah sebuah denda, berupa penyerahan semua ikan hasil tangkapan yang dimilikinya detik itu juga. Kedamaian dalam kehidupan masyarakat ini berjalan dalam waktu yang begitu lama, hingga dunia memasuki di era pelayaran internasional. Sekitar abad ke-14, datanglah para bajak laut dari wilayah utara Kepulauan Filipina di kedua perkampungan tersebut. Para perompak ini dikenal sebagai bajak laut Balangingi dan bajak laut Mindanao. Kedatangan bajak laut Balangingi ke perairan Tobelo dan Galela sontak mengusik kedamaian yang tengah berlangsung berabad-abad lamanya. Mereka para bajak laut itu merampas, membunuh, dan membakar perahu milik nelayan. Sementara di darat mereka menjarah dan memperkaos para wanita, menculik anak-anak dan perempuan dewasa untuk dijadikan budak. Kebrutalan bajak laut Balangingi dan Mindanao, tentu saja membuat kehidupan masyarakat Tobelo dan Galela, mengalami penderitaan yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Karena tak sanggup menjalani penderitaan di bawah tekanan para bajak laut Balangingi dan Mindanao, masyarakat akhirnya berlindung di darat, dengan membuat perkampungan baru dan bertani guna menunjang kebutuhan hidup mereka. Dalam beberapa dekade, orang-orang Tobelo dan Galela terperosok di antara masa kelam, akibat agresi bajak laut Balangingi dan Mindanao. Di dalam situasi sosial yang mati tersebut timbullah kecemasan dari masyarakat Tobelo dan Galela, jika dibiarkan terus-menerus diam dan tidak melakukan perlawanan, bisa jadi seluruh pesisir Halmahera akan diambil alih oleh bajak laut Balangingi dan Mindanao. Bertolak dari pemikiran tersebut, kemudian muncullah inisiatif untuk mencari rumah baru, sekaligus wilayah yang akan dijadikan sebagai tujuan eksodus, apabila nantinya wilayah Tobelo dan Galela diambil alih oleh bajak laut. Dengan semangat persatuan yang bergelora, seperti yang dimiliki sebelumnya, masyarakat Tobelo Galela pun membangun kembali perahu-perahu ekspedisi yang disebut Yo Canga-Canga. Dan pada akhirnya mereka pun dapat berlayar kembali. Di saat sedang berlayar, orang-orang Togale ini tanpa sengaja bertemu dan berpapasan dengan bajak laut Balangingi dan Mindanao, di sebuah tempat bernama Jere, dan alhasil pertempuran sengit pun tak terelakkan. Para pelaut Tobelo Galela pun akhirnya memenangkan pertempuran itu, sedangkan bajak laut Balangingi dan Mindanao mengalami kekalahan akibat peperangan. Serentak itu pemimpin-pemimpin mereka ciut nyali, mereka pun menawarkan kerjasama dengan pembagian wilayah, dan perjanjian untuk tidak saling menyerang jika nantinya mereka bertemu di lautan. Dalam perjanjian yang telah disepakati, ternyata ada kesalahpahaman. Bajak laut Balangingi serta Mindanao mengira pelaut orang-orang Tobelo dan Galela berniat untuk menjadi bajak laut, padahal sebenarnya mereka bertempur hanya sebatas upaya untuk pertahanan. Walaupun begitu, pandangan ini menghadirkan sudut pandang tersendiri bagi pelaut-pelaut Togale. Jika inginkan kekuasaan, mereka harus sama dengan bajak laut Balangingi dan Mindanao.
Dalam kurung waktu yang tak begitu lama, orang-orang Tobelo dan Galela menjelma menjadi ekspansionis. Mereka yang sebelumnya tertindas, kini berubah menjadi penindas, mereka bahkan lebih kejam dari bajak laut Balangingi dan Mindanao. Hampir di semua kepulauan bagian timur Indonesia, telah mereka jelajahi, bahkan sampai ke Madura. Kekejaman bajak laut Togale pun membuat geram para penguasa di Jazirah Moluku Kieraha, Portugis, Spanyol, maupun Belanda, sebab bajak laut Tobelo dan Galela secara brutal telah mengganggu aktivitas pelayaran di sekitar perairan Maluku. Saking kejamnya membuat orang-orang Madura sendiri, enggan untuk menyebutkan nama bajak laut Tobelo dan Galela di lautan, karena mereka menganggap bahwa hal yang sangat tabu dan keramat. Kejayaan bajak laut Tobelo dan Galela akhirnya berakhir ketika terjadi perpecahan internal. Operasi bajak laut pun berhenti, saat sebagian masyarakat Tobelo dan Galela, keluar dari wilayah utara Pulau Halmahera, dan secara kolonis menetap di pulau-pulau besar dan kecil, tepat di sebelah selatan Pulau Halmahera. Sampai sekarang masyarakat Tobelo dan Galela yang mendiami Pulau Bacan, Obi, serta pulau-pulau di sekitarnya disebut sebagai suku Togale atau Tobelo dan Galela. Mereka dianggap sebagai saudara tua. Sementara itu, masyarakat Tobelo dan Galela yang hingga saat ini masih menetap di daerah aslinya dianggap sebagai saudara muda atau adik. Walaupun makna filosofis dari ekspedisi Chang'a pun berubah, menjadi perjuangan bergelut dengan zaman, bukan berarti membunuh, seperti yang terjadi pada masa lampau. Pada akhir abad ke-18, operasi Chang'a atau bajak laut oleh orang Tobelo dan Galela masih berlangsung. Sekian ulasan tentang sejarah awal mula terbentuknya bajak laut Togale yang dikutip dari berbagai sumber, semoga menambah khazanah pengetahuan dan semoga bermanfaat. Ulasan sejarah di atas belum sepenuhnya sempurna, dan masih banyak memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari Anda, sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton. Saya Iskece, pamit undur diri.